terkait pemaparan dari narasumber, bagaimana pendapat kalian terkait kasus Gubernur Lukas NMB? Terkait dengan kasus Lukas NMB yang tidak mendatangi panggilan dari KPK, karena itu terkait dengan dugaan gratifikasi dana sebesar 1 miliar. Itu masih hanya dugaan kan? Saya itu mungkin tidak mendatangi panggilan KPK tersebut. Kalau dibilang dugaan, ya ini memang Lukas NMB pada awalnya dari panggilan yang pertama itu dia sudah dinyatakan sebagai saksi. Tapi di panggilan yang kedua, tersangka, dia sudah dinyatakan sebagai tersangka. Bukti-bukti yang diajukan oleh KPK itu bukan hanya 1 miliar, itu hanya dugaan awal. Masih banyak bukti yang saya pernah baca itu bahkan sampai mencapai ratusan miliar rupiah, dan itu masih belum dikuatkan oleh KPK. Dari paparan narasumber dapat kita ketahui Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kasus gratifikasi dana sebesar 1 miliar. Penetapan tersangka itu semestinya harus ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi sebelum adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, Lukas NMB sudah dijadikan tersangka. Mengapa? Oke, saya izinkan untuk Saudara Yosi untuk mengungkapkan terkait pendapatnya. Kenapa saat ditetapkan sebagai tersangka, Pak Gubernur tidak pernah diperiksa? Kok bisa orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa didengar keterangannya? Itu kan bertentangan dengan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa sebelum orang dinyatakan tersangka harus didengar keterangannya dulu. Oke, dari audien ada yang ingin menanggapi terkait pendapat yang dikatakan oleh Rosi? Oke, Saudara Marieta. Oke, baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menanggapi soal Lukas NMB ini. Dari pendapat Rosi, saya akan mengeluarkan bukti-bukti. Ada kasus lain yang sudah didalami terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, dan kemudian juga adanya manajemen pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB, seperti skandal judi. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, mereka membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas NMB yang dinilai tidak wajar. Salah satu dari 12 temuan PPATK merupakan setoran tunai dari NMB yang diduga mengalir ke kasino dengan senilai 560 miliar. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Dan dugaan tentang NMB yang gemar berjudi turut diungkap oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Dia lantas membeberkan beberapa bukti kegiatan judi NMB di luar negeri. Terima kasih. Intrusi. Ya. Oke, dari Rosi ada yang ingin ditanggapi terkait pemaparan Marieta? Opini tanpa dasar yang kuat, opini yang mendiskreditkan gubernur, yang merendahkan harkat dan martabat gubernur Papua Lukas NMB, mencitrakan seolah-olah gubernur Papua punya jet pribadi, kasino dan sebagainya. KPK fokus saja gratifikasi yang dia setujukan begitu. Kenapa tambah liar lagi seperti mencari-cari kesalahan lain? Interupsi. Oke, dari Saudara Cantika ada yang ingin ditanggapi? Saya setuju dengan pemaparan dari audien Rosi bahwa yang difokuskan kan hanya kasus gratifikasi. Kenapa harus melenceng dengan membawa kasus kasino dan lain sebagainya? Dari pemaparan audien Cantika tadi, saya simpulkan untuk narasumber kenapa kasus NMB ini merembet sampai ke dalam kasus kasino dan juga jet pribadi tersebut. Oke, narasumber dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih, izin menjawab. Dari sangkaan-sangkaan yang telah ditetapkan oleh KPK itu berasal dari pusat PPATK ya. Itu menyebutkan bahwa banyak transaksi
yang harus bisa dibuktikan oleh Lukas NMB. Apabila Lukas NMB tidak bisa membuktikan transaksi itu dari hal yang wajar, maka Lukas NMB KPK berhak merampas aset-aset tersebut. Namun apabila Lukas NMB bisa membuktikan bahwa dugaan atau sangkaan KPK itu salah, maka KPK tidak akan melakukan proses hukum. Ini makanya kenapa KPK meminta keterangan untuk Lukas NMB menghadiri panggilan. Namun Lukas NMB tidak bisa menghadiri panggilan. Maka dari itu KPK masih berharap bahwa Lukas NMB bisa menghadiri panggilan dan membuktikan bahwa dugaan dan sangkaan KPK itu salah. Seperti itu. Dan gratifikasi itu adalah proses pemberian pemberian uang ataupun fasilitas-fasilitas yang berupa pernah disebutkan oleh KPK bahwa gratifikasi yang diterima oleh NMB itu sangkaan awalnya hanya 1 miliar. Namun PPATK sudah menemukan bukti-bukti yang lebih luas, bahkan sudah sampai 12 hasil analisis yang dibuktikan oleh PPATK selaku analisis Badan Analisis Transaksi Keuangan bahwa penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Lukas NMB itu sudah mencapai ratusan miliar, bukan hanya 1 miliar, karena dugaan awal hanya 1 miliar. Dan harusnya Lukas NMB bisa membuktikan bahwa hal itu salah jika memang Lukas NMB benar tidak melakukan gratifikasi tersebut dan menerima uang suap. Seperti itu. Terima kasih. Oke, dari pemaparan narasumber tadi bisa disimpulkan bahwa hal itu dari bukti-bukti yang ada ya? Ya, dari bukti PPATK. Waktunya sudah habis, waktu kita sudah selesai, maka untuk diskusi kita kali ini kita akhiri dan kita beri aplaus untuk narasumber dan audiens. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini luar biasa bahwa kita sudah bisa mengetahui bagaimana akibat korupsi yang terjadi di Indonesia. Luar biasa korupsi di Indonesia itu. Sebelum ada setelah Pak Lukas NMB ini juga ada kemarin siapa yang tertangkap juga karena korupsi? Sebelumnya Setia Novanto, terus yang kemarin yang baru-baru ini adalah mahkamah ya, anggota Mahkamah Yudisial yang cukup besar juga korupsinya, sehingga anak dengan adanya korupsi ini negara kita tidak akan pernah maju, ya? Dan korupsi sangat merugikan rakyat kita. Korupsi sangat merugikan rakyat, sehingga anak kita sebagai generasi muda kita harus bisa mengambil pelajaran dari teks editorial kita hari ini yang berjudul korupsi lagi korupsi. Dan semoga nanti jika kalian menjadi pemimpin bangsa tidak akan melaksanakan korupsi. Begitu ya anak-anak, mudah-mudahan kita bisa mengetahui bagaimana akibat dari korupsi itu. Dan kita sebagai manusia juga harus memahami dan merasakan bagaimana penderitaan rakyat kita. Gitu ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pembelajaran korupsi kita hari ini, pembelajaran editorial yang isinya tentang korupsi, dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.